Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November Surabaya. Alhamdulillah kita bisa bertemu malam ini ya di suatu kajian yang sangat penting untuk menambah iman dan Islam kita. Ini sepertinya saya lihat tadi ada beberapa mahasiswa saya ya di kelas agama Islam. Saya lihat ada beberapa nama di sini. Baik, ini sekarang kita akan membahas tentang tazkiyatun nafas, yaitu tentang apa ya, yang disebut sebagai penyucian ya. Tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Apa itu penyucian jiwa itu? Mengapa disebut sebagai tazkiyatun nafas? Karena manusia itu adalah dosa, banyak dosa. Permisi Pak Samsuri. Oh, sepertinya Bapaknya kendala jaringan. Mungkin tunggu sebentar. Oh, sudah ya Pak. Mohon maaf Pak Samsuri, masih mute. Mungkin tidak perlu ini Mas ya, tidak perlu di share screen mungkin ya. Jadi Pak Sam nanti bisa lihat di sini sendiri ya. Oh, jadi baik, kita Pak. Sistemnya ceramah saja begitu ya. Jadi ini baik, Pak. Tidak sistem ini ya. Ya, ini sepertinya berat gitu kan ya. Nah, ya, kenapa kita itu harus apa? Kenapa kita itu harus tazkiyatun nafas? Ya karena manusia itu tempatnya salah dan dosa kita itu. Kita itu tempatnya salah dan dosa. Karena kita itu tempatnya salah dan dosa, maka otomatis kita itu harus dibersihkan diri ini. Dibersihkan dengan segala kebaikan. Ya. Dibersihkan dengan segala kebaikan, dibersihkan dengan segala keindahan. Sehingga kalau kita itu nanti terlalu banyak dosa, kita itu, ya maka itu akan membahayakan kita. Karena sedikit dosa saja itu loh, itu kalau kita dibandingkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, satu dosa saja itu, sekecil dosa itu, kalau kita melihat dengan keadilannya Allah, maka itu dihukum sama Allah. Tapi satu pahala saja, kalau dilihat dengan keadilan, dengan kemurahannya Allah, maka itu sama Allah dihargai. Loh, maka Allah itu adalah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab itu Asmaul Husna itu Allah itu Asy-Syakur.
Allah itu most appreciate. Allah itu maha menghargai. Most appreciate. Tapi Allah juga itu adalah al-adil. Allah itu adil, justice. Ya, Allah itu al-adil. Maka orang yang sejatinya dia itu berdosa, maka harus dia segera kembali, segera menghiasi dirinya itu dengan kebaikan-kebaikan. Nah, dengan kebaikan-kebaikan. Penyucian itu dari apa sih? Jadi tazkiyatun nafsi itu memiliki makna dua, yaitu penyucian dan penyembuhan. Jadi sucikan dulu bagaikan ketika kita itu memiliki, kita itu seharian itu kuliah, kemudian keringetan, bau, keteknya sudah bau, dan lain sebagainya. Kan bau toh, ya, bau, semuanya keringetan dan lain sebagainya. Akhirnya itu kita itu kan bau, bahkan najis dan lain sebagainya ya. Kena kotorannya ayam barangkali di jalan dan lain sebagainya, itu kan kotor semua. Berarti kita itu harus mandi dulu. Nah, tazkiyatun nafs itu seperti itu, kita disuruh mandi dulu. Nah, kita itu disuruh mandi, disuruh mandi dulu kita. Jadi kita itu disuruh mandi dulu kita. Kenapa harus mandi? Karena kita berdosa. Setelah itu kita itu disembuhkan. Yang kedua adalah penyembuhan. Penyembuhan. Ya. Penyembuhan. Penyembuhan itu adalah maknanya adalah bahwa kita itu setelah disucikan, kemudian ketika kita memiliki penyakit, kotoran itu disembuhkan. Seharian mandi, seharian kotor, ada kotoran ayam di badan kita, kaki kita, kemudian kita mandi, nah itu kita itu disembuhkan, diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Lalu bagaimana sih tazkiyatun nafs itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Allah. Memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Allah. Kuliah itu tujuannya apa? Maka saya sering bilang sama mahasiswa itu, kuliah itu tujuannya hanya untuk Allah. Bukan wala fi syahadah. Wala fi syahadah. Bukan tujuannya sertifikat, ijazah. Wala fi darajati lil mujtama. Bukan urusan pangkat jabatan di masyarakat, ya. Not the popularity, not the something that in the society. Bukan karena kita itu di masyarakat ingin dihargai, no, no like this. Bukan seperti ini. Kita itu, ya, kita tidak diajarkan demikian itu. Nah, kita tidak diajarkan hal-hal yang demikian itu. Maka tujuannya apa sih? Tujuannya itu apa sebenarnya? Harus di apa? Harus di niatnya dibetulkan dulu. Itu untuk siapa sebenarnya? Untuk siapa sebenarnya belajar itu? Untuk Allah atau untuk dirinya sendiri? Dia, kalau dia untuk Allah, untuk umat Islam, dia belajar bukan untuk mencari ijazah. Walaupun sebenarnya ada kuliah ini pasti dapat ijazah, itu sudah sesuatu yang sebab akibat, gitu loh. Sudah sebab akibat. Orang yang belajar, orang yang kuliah pasti dapat ijazah. Tapi tidak semua orang yang kuliah itu mendapatkan ilmu. Ya, tidak semua. Not all. Tidak semua. Berarti a few. Berarti beberapa orang itu yang dapat ilmu itu.
Tidak semua dapat ijazah. Tidak semua dapat ijazah. Maka itu yang ini yang kita pentingkan di situ itu. Kemudian di sini apa namanya dah? Setelah memfokuskan hati dan pikiran kepada Allah, itu namanya adalah tatahur namanya. Yang pertama, tingkatannya tazkiyatun nafas itu pertama itu adalah memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Allah. Memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Allah, memfokuskan hati kita hanya untuk Allah. Sudah fokus kita fokus on object, fokus kepada suatu hal, sudah selesai fokus, kemudian kita setelah fokus dan fokus, maka ada langkah selanjutnya agar kita menjadi manusia yang luar biasa. Tes, apakah suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah. Saya itu kalau ngajar biasanya pakai double mic ya, pakai double mic, cukup satu aja gitu loh kan. Ternyata sudah jelas gitu ternyata. Saya itu kalau ngajar double mic, double mic yang begini ada yang ini. Terkata satu sudah jelas gitu. Yang kedua, ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan registrasi. Oh, ada yang ini, ada sponsor, Mohon maaf sebelumnya Pak, ada yang Iya, bocor. enggak apa-apa. Ini memang saya lihat ini. Saya sambil lihat ini. Ternyata saya lihat ini banyak ini mahasiswa saya yang ikut yang sekarang di sini nih. Saya termasuk beberapa dosen yang hafal beberapa nama mahasiswa. Kenapa? Karena dulu tahadzuts bin nikmah, Pak Sam sejak kecil sudah dibiasakan. Ya, makanya pertama ini sebelum Pak Sam cerita itu tatahur pertama. Kemudian yang kedua adalah langkah selanjutnya setelah pertama fokus, kedua adalah tahakkuk, membiasakan akhlak-akhlak baik ke dalam kehidupan sehari-hari. Dulu ibunda Pak Sam itu ketika saya masih di madrasah ibtidaiyah itu dibiasakan untuk menghafalkan Quran. Ini bukan untuk sombong, tapi tahadzuts bin ni'mah agar Anda motivasi semua. Bagi yang belum diajar Pak Sam, ini tahadzuts bin ni'mah. Dibiasakan. Saya sudah biasa dulu Pak Sam masih kecil itu ya sudah biasa ini main kelereng apa disuruh hafalan nggak mau, nangis, dibiasakan. Ternyata setelah dibiasakan, maka orang bisa itu karena biasa. Orang bisa karena biasa. Coba, orang bisa itu ya karena biasa. Ya, orang itu bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Maka orang yang ini, saya mohonlah ini dibiasakan. Ini di kelas saya itu diwajibkan on cam, tapi kalau ini tidak diwajibkan ya, kita tidak mewajibkan. Kalau kuliah reguler di ITS kan diwajibkan on cam toh. Nah, jadi tidak diwajibkan di sini, tapi mohonlah yang diajar Pak Sam, mohon untuk hidupkan kameranya agar dibiasakan, karena sudah kita biasakan toh, membiasakan dengan hal-hal yang baik. Kenapa kok harus begitu? Ya, kalau kita tidak membiasakan diri dengan hal-hal yang baik, ya, kita tidak membiasakan diri dengan hal-hal yang baik, kebiasaan yang buruk itu loh datang kepada kita. Coba. Jadi ini Anda ini yang malam ini yang on kamera ini menunjukkan bahwa Anda ini memiliki semangat yang besar untuk tazkiyatun nafas. Memiliki semangat yang besar. Itu. Jadi orang itu Orang itu dia memiliki semangat untuk berubah, pertama harus dipaksa.
Kalau tidak dipaksa tidak bisa. Saya lanjut kemudian di MTS, saya masih menghafalkan Al-Quran. Kemudian di Aliyah, saya masih menghafalkan Al-Quran. Kemudian masih S1, saya masih menghafalkan Al-Quran. Jadi saya ini adalah orang yang menghafal Al-Quran terlama. Dan sampai sekarang masih menghafal Al-Quran. Karena bagi saya itu, orang yang hafalkan Al-Quran 30 hari, 1 juz itu, dia hanya selesai menghafalkan Al-Quran. Selesai apa? Selesai menyampaikan apa istilahnya itu kepada gurunya itu talaqi. Tapi sejatinya menghafalkan Al-Quran itu bukan hanya karena 2 tahun selesai, bukan itu. Hatal maut, sehingga kita mati. Nggak ada orang itu kemudian maka membiasakan diri dengan hal-hal yang baik itu akan mengubah kita. Kan di sini ini ada Novaya Hana Latifa, ini kelas 36 ini. Andini Askiatus Salsabila ini. Nah, kemudian Rahmadiana Aulia Masayu Nabila Okesita, ini kelas-kelasnya Pak Sam. Anak-anak yang di ini ya. Semua. Nah, itu yang kedua, membiasakan diri. Anda yang dibiasakan tepat waktu, datang tepat waktu di kelas ini menunjukkan semangat yang besar loh. Jadi Anda yang datang tepat waktu, ya tadi itu datangnya jam 19.30, paling lambat 19.40, itu menunjukkan Anda itu komitmen yang tinggi. Saya tadi hadir 19.25. Nah, saya tadi 19.25 saya sudah pencet, itu saya tunggu. Kenapa? Karena harus membiasakan diri dengan kedisiplinan. Bukan karena untuk apa, tapi ketika kita sudah terbiasa disiplin, itu lebih baik kita menunggu daripada kita ditunggu. Maka itu saya tekankan kepada mahasiswa itu ngajar kedisiplinan. Kedisiplinan. Kedisiplinan itu penting, ya. Kedisiplinan itu penting itu. Nah, itu yang saya tekankan. Berarti pertama apa? Tatahur, memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Allah. Yang kedua, tahakkuk, membiasakan akhlak-akhlak baik ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah tahalluk, perwujudan sifat-sifat Allah yang mulia dalam aktivitas seorang muslim. Kalau dia itu sudah seperti itu, maka kalau yang diomongkan lisannya itu adalah lisan yang baik. Hatinya, maka dalam bukunya Pak Sam itu, buku yang ketiga, buku yang keempat, dari 12 buku, itu ada hadis di situ yang di hadis. Jadi maknanya begini. Saya tidak menyampaikan dalam bahasa Arab saja, harus diartikan makna bahasa Indonesia. Ada hadis maknanya begini. Barang siapa, ya. Jadi tanda keselamatan seorang muslim, ya. Seorang muslim itu sejati itu ketika tangan dan lisannya itu memberikan keamanan kepada orang lain. Dia lisannya sudah mengatakan yang baik-baik. Lisannya, ya, lisannya mengatakan yang baik-baik. Lisannya mengatakan yang baik-baik. Kemudian apa namanya dah? Lisannya yang baik-baik. Kemudian apa namanya dah? Tangannya yang baik-baik saja. Gitu. Tangannya baik-baik, lisannya baik-baik. Yang baik-baik saja.
Tidak pernah dia itu yang jelek-jelek, yang baik-baik saja. Itu adalah yang baik-baik saja. Tidak pernah yang jelek-jelek itu. Yang jelek-jelek tidak pernah. Yang baik-baik saja. Nggak pernah. Orang yang baik, yang itu yang jelek-jelek nggak pernah. Hanya yang baik-baik saja. Maka lisannya zikir, tidak berkata kecuali yang baik. Kalau nggak baik, diem. Juga di medsos juga begitu, di media sosial. Kalau dia itu tidak baik, tidak komentar. Kalau berkomentar itu bermanfaat tidak bagi dia atau orang lain. Itu. Maka saya di rumah sekitar setiap malam Selasa malam Rabu, itu ngaji kitab namanya. Sekitar 2 bulan yang lalu. Sekarang sudah ganti kitab. Sekitar 3 bulan yang lalu insya Allah. Namanya kitab Al-Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kitab tasawuf, kitab tentang penyucian diri. Orang itu kalau sudah dirinya itu dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan semangat, itu yang membuat dia bahagia. Kebiasaan-kebiasaan baik itu yang ketiga, jangan berhenti di tahap yang kedua, tapi setelah itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dia kuliah datang tepat waktu. Kemudian di kelas dia semangat mendengarkan dosen, menyimak mata kuliah apa saja. Tidak hanya. Kenapa? Karena ilmu itu bebas nilai. Ilmu itu semuanya bermanfaat. Tidak hanya ilmu agama, ilmu apa saja. Tujuannya. Maka yang pertama, tahap yang pertama, tujuannya itu untuk apa? Belajar itu untuk apa? Ya. Belajar itu untuk apa? Belajar itu untuk apa sebenarnya? Belajar itu untuk apa? Sebenarnya belajar untuk apa sih? Ternyata belajar ini untuk ini ternyata ya. Bahaya. Nah, maka belajarnya itu perlu diinikan lagi. Perlu semangat lagi belajarnya itu. Harus tahu kemana arahnya belajar itu. Nah, maka 3 tahap ini penting. Pertama, yang disebut dengan tatahur, memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Allah. Yang kedua adalah tahap membiasakan akhlak-akhlak baik ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tahalluk, perwujudan sifat-sifat Allah yang mulia dalam aktivitas seorang muslim. Baik, Mas Muhammad Raisul Muttaqin, nanti saya tunggu sampai 20 ya untuk bertanya 8 menit. Silakan di chat Zoom saja ya. Ada pertanyaan. Baik, Mas. Baik, Pak. Uh, kepada partisipan dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan bisa melalui kolom chat.
Kita tunggu, mudah-mudahan ada yang bertanya ya. Ayo teman-teman, barangkali ada yang masih dibingungkan, bisa ditanyakan. Oh, ini ada Pak, dari Mbak Retno. Ini saya langsung bacakan atau... Oh, Ya, mana? Coba sekarang ini ada juga. Ayo, Dafa Maulana. Dafa Maulana. Silakan Dafa Maulana tanya. Dafa Handian. Silakan dibaca Mas Wahidul. Tinggal nggak sih? Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak, bagaimana cara meluruskan niat kita ketika mencari ilmu? Apalagi di masa pandemi ini, kejujuran mahasiswa sangat dipertanyakan. Bagaimana cara kita meyakinkan hati dan pikiran kita bahwa nilai itu tidak terlalu penting, melainkan yang terpenting adalah ilmu yang kita dapat. Terima kasih Pak. Ya, betul memang ya. Nilai itu tidak penting ya. Tapi itu menentukan kelulusan Anda. Jadi nilai itu kan sababnya adanya nilai itu karena begini. Ada sabab musababnya itu loh. Nilai itu ada sabab musababnya. Nilai itu ada sabab musababnya nilai itu. Bagaimana nilai itu? Ada sebab musababnya. Ya, yaitu gini. Ketika kita ya itu belajar, kenapa nilai penting? Untuk mengukur kemampuan kita. Misal bacaan Al-Quran kita itu 70. Setelah itu diberi kesempatan sama dosen untuk belajar lagi 80. Begitu. Makalah, membuat makalah. Semuanya nilainya dia itu 100 semuanya. Ya, nilainya 70. Tapi setelah itu diberi pemahaman sama dosen begini, oh ternyata dia memperbaiki jadi 90. Untuk mengukur awalnya itu. Tapi terkadang dinilai itu kemudian dijadikan apa? Tidak bisa dijadikan acuan. Tapi ketika masih di institusi, di suatu lembaga pendidikan itu menentukan kelulusan kita. Kalau nilainya itu 30, mana mungkin dia lulus gitu loh. Nah, mana mungkin dia lulus, kita kan gitu toh. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah satu tadi itu, luruskan hanya kepada Allah. Jadi kita ini kan setelah ini mau kemana toh, gitu loh. Kalau dapat ilmu gitu loh, belajar gitu, dapat ilmu umpamanya. Dapat ilmu gitu loh kan, belajar umpamanya. Terus ya kalau dapat gelar sarjana mau kemana? Karena sekarang ini adalah perang skill, perang keterampilan gitu loh. Perang keterampilan kita ini sekarang ini. Kalau nggak keterampilan nggak bisa, kalau bukan karena keterampilan. Sama-sama sarjana teknik, sama apa, tapi
juga keterampilannya apa, gitu loh. Oh ternyata ini juga dia sama-sama sarjana, sama-sama gelarnya ST. Yang ini ternyata bisa baca Al-Quran dengan lancar gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Nah, ada pemahamannya itu bagus gitu loh. Nah, Al-Qur'annya bagus. Itu bisa jadi lebih bermanfaat kepada orang lain. Mohon maaf, misal dia lebih keterima di pekerjaan ini dan lain sebagainya. Lagi-lagi bukan menjadi pekerjaan, itu sebab akibatnya. Nah, maka apa yang tadi disebutkan, niat karena Allah harus memiliki harus harus diniatkan karena Allah dan harus memiliki kemampuan, skill, tidak hanya di kelas, tidak hanya sesuai dengan yang di kuliah Anda di departemen, tapi juga itu ilmunya itu. Tidak hanya punya pemahaman tentang itu, tentang apa? Tentang nilai harus tinggi, harus mengejar nilai dan sebagainya. Tidak. Karena dosen itu tidak semua, terkadang dosen tidak lihat dari nilainya itu, dari kecerdasannya itu juga. Terkadang dosen itu juga menilai dari akhlaknya, bagaimana dia di kelas. Dilihat itu. Seperti saya itu di Zoom itu saya lihat siapa mahasiswa itu yang dia mendengarkan. Saya itu bolak-balik lihat tuh. Tek siapa itu. Ini dia itu bagaimana cara penggunaan kameranya. Saya lihat, saya punya catatannya. Oh ini anak ini gimana ya di kelas ya. Sopan kayak ya ini ya. Ini bagus ini. Tapi akhlaknya kurang ini. Nah, jadi nilai tidak hanya kecerdasan artinya, tapi juga akhlak. Ya karena memang akhlak itu juga nilai gitu loh, nilai di masyarakat gitu loh. Nilai orang itu pintar tapi gak ada akhlaknya gimana coba? Kan merusak. Yang koruptor itu loh. Yang koruptor coba. Itu kan ada yang S3 gitu loh, yang enggak ada yang rata-rata berpendidikan semua, enggak ada yang lulusan SD ya kan. Tapi tidak punya akhlak, akhirnya korupsi. Jadi akhlak itu penting itu. Sama-sama mau melamar kerja, ternyata di sini nih dari awal aja itu gerak-geriknya sudah tidak menyenangkan lah. Oh, ini Anda ya pinter, Al-Qur'annya dapat 90, tapi Anda itu akhlaknya itu dapat 60. Ya sudah 60 sama 90 berapa? 150. Ya sudah nilai Anda itu 75 maksimal. Minimal 70 gitu kan. Akhirnya kan gitu. Resep Anda ya. Saya kira begitu Mas Muhammad Raisul Takin. Baik, Pak, terima kasih. Ini bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Boleh, ayo, mumpung ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya bagaimana cara yang mempermudah kita dalam merubah kebiasaan untuk melakukan tazkiyatun nafsi. Karena biasanya merubah kebiasaan itu tak semudah membicarakannya. Terima kasih. Tidak semudah. Ya, pertama harus yang dilakukan di sini adalah paksakan diri ini, paksakan. Misal, datang tepat waktu itu susah awalnya. Masih masuknya jam 7. Kok sudah masuknya dosennya sudah datangnya jam berapa? Gitu kan. Tapi kalau dipaksakan bisa. Gitu. Harus dipaksa itu, harus dari diri sendiri. Musuh terbesar itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Jadi musuhnya kita itu diri sendiri ini. Ya, musuh kita ini, kita diri sendiri ini, bukan orang lain. Ya, musuhnya kita itu musuh kita itu diri sendiri.
Musuh kita itu bukan Mas Muhammad Raisul. Ya, musuh kita itu adalah diri sendiri. Musuhnya Dava Maulana, bukan Dava Maulana. Tapi musuhnya itu bukan orang lain, tapi Dava Maulana sendiri. Musuhnya Adri, mana Adri? Adri, bukan Adri musuhnya. Ya. Bukan orang lain, tapi Adri sendiri. Musuhnya Andini, Azkiyatus Salsabila. Bukan orang lain, tapi Andini sendiri. Bisa nggak Andini itu, dirinya itu, apa istilahnya itu, mengalahkan dirinya sendiri? Ya bisa. Bisa lah. Siapa yang bilang nggak bisa? Yang bilang nggak bisa itu adalah yang belum mencoba. Nah, itu ya. Jadi kita sedekahkan waktu ini. Sedekahkan waktu untuk apa? Untuk belajar ya. Silakan, mungkin barangkali masih dicerna Mas Muhammad Faisul, karena ini materinya materi kan penyucian hati, dicerna dulu. Ya mungkin butuh waktu sekitar 33 lah Mas Faisul, nanti ada mudah-mudahan ada pertanyaan lagi, dicerna dulu, difahami. Ya. Baik, Pak. Ini kan materinya kan apa ya? Tingkat tinggi tapi harus dengan bahasa mahasiswa. Mungkin ditambah sampai 2035 ya. Dicerna, ini materinya berat. Tidak perlu pakai suara nanti kalau tanya, pakai chat Zoom saja. Ini betul-betul berat materinya ya. Dari Pasam harus dengan bahasa yang itu ya. Nanti Pasam jawab nanti jam itu, jam 20.35. Baik, Pak.
Cok, umbunya, Cok. Baik, ada yang bertanya di sini, saya baca sendiri aja. Jadi habis Pak Sam jelaskan, dicatat, difahami, berhenti. Nanti insya Allah nanti sampai jam 9 kita selesai nanti. Assalamualaikum Bapak, saya Nikmah Gali dengan NLP ini dari Agama 32. Saya ingin bertanya Bapak, kalau tazkiyatun nafas diartikan membersihkan dosa atau penyembuhan, misalnya seseorang yang melakukan suatu kesalahan yang bisa dikatakan untuk zaman sekarang adalah kesalahan besar dan orang ini mengalami kecelakaan sebelum taubat, sebelum melaksanakan tazkiyatun nafas, maka bagaimana hukum yang berlaku kepada orang ini setelah ia sadar? Terima kasih banyak Pak. Demikian Mas Roisul ya. Jadi ini kalau seperti itu, tapi dia itu punya ini enggak, punya punya niat untuk ini enggak, punya niatan untuk taubat enggak dia? Kalau dia punya niatan untuk taubat, kemudian dia wafat, tubruan, maka dia insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi ketika dia tidak ada niatan untuk taubat, itu masih dibawa dosa dia. Dibawa dosa. Jadi maka orang itu begitu itu. Orang itu kalau terlalu ini, makanya kan kita tidak tahu toh wafat kapan itu kan. Coba anaknya Amr Az-Zikro, putranya Kiai Muhammad Arifin Ilham itu ya. Nah, itu ya. Daf'aldin ya. Daf'aldin, sini ada Daf'aldin, ada Abdullah Abraham Abror. Itu di situ itu ya. Teman-temannya Dafa Maulana. Ya. Itu maka kalau begitu itu berarti dia itu Mbak yang tanya tadi itu, kita itu harus setiap hari berbuat baik, membiasakan yang baik-baik, tiada hari selalu yang baik-baik, selalu yang baik-baik. Itu difahami dulu pertanyaannya, apa jawabannya. Sekalian dua, nanti habis itu dulu sekitar 3 menit, dicerna dulu. Nah, ini soalnya apa malam soalnya. Ini pasti banyak yang gagal fokus gitu Mas Roisul ya. Kalau dosennya itu terlalu cepat ya penceramahnya ya. Nah, sekarang saya bukan sebagai dosen, sebagai penceramah katanya. Muhammad kata Mas Roisul tadi ya. Jadi begitu akhirnya takut ngentuk. Wah, apa ternyata ya? Ternyata kata penceramah tadi itu disuruh ini katanya, disuruh berbuat maksiat. Duh, siapa yang nyuruh berbuat maksiat? Ternyata dia itu ngantuk ternyata. Maka saya itu harus paham ya. Anda tadi itu kuliah capek gitu kan ya. Nah, dengan kuliah capek seharian ya kan. Dosennya juga kan juga mengajar gitu toh. Nah, itu harus paham. Ya. Itu ya. Habis ini saya tunggu 2 menit, 3 menit lagi lah akan menjawab pertanyaan Mbak Julaiko. Insya Allah. Dicerna dulu. Jangan sampai ini. Apa sambil tiduran boleh, nggak apa-apa. Gitu loh, sambil tiduran. Toh,
Baik, Mas Faisul, saya izin menjawab ya. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak, saya Julaikha Indar Kasih izin bertanya. Ketika kita melakukan kesalahan kemudian diperbaiki namun mengulangi kesalahan lagi dan hal ini dilakukan berulang kali, apakah mungkin Allah bisa muak kepada kita Pak? Karena yang kita tahu Allah Maha memaafkan. Apabila memungkinkan kesalahan seperti bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya Mbak, begini, Mbak Julaikha Indar Kasih ya. Mbak Julaikha Indar Kasih. Yang dimaksud kalau masih kesalahan, jadi Allah itu Maha Pemaaf. Jadi Anda berbuat zina, yang bukan Anda lah, seorang berbuat zina, ya, seorang berbuat zina, seorang berbuat zina, berarti dia berbuat zina dong, ya Pak, ya. Lalu bagaimana dengan dia berbuat zina? Ya sudah, dia berbuat zina, taubat dia, berbuat zina lagi, katakanlah dilokalisasi gitu ya. Nah, terus setelah itu berbuat zina lagi atau pencuri kemudian ada azan sholat dia maghrib itu mencuri lagi isya sholat mencuri merampok lagi Allah maaf ya Allah maaf tapi nggak tahu kita kapan wafat itu kalau dia itu wafat oleh Allah dicabut dalam keadaan sholat baik husnul khatimah tapi kalau dia dicabut sama Allah dalam keadaan mencuri bagaimana kalau mencuri bagaimana coba? Kalau wafat dalam keadaan mencuri itu pripun? Nah, gimana kalau dalam keadaan mencuri gitu loh? Berarti kalau dia dalam wafat dalam keadaan mencuri ini yang kemudian bahaya, Mbak. Maka dia itu nanti akan menjadi orang yang sedih dia di akhirat, termasuk orang yang rugi dia. Ya. Dia termasuk menjadi orang yang rugi. Kok bisa yang rugi? Ya iyalah. Kalau dia itu sudah mencampurkan ya. Nah, maka bagaimana syaratnya? Kalau dia taubat berhenti mencuri. Berhenti mencuri dia. Nah, kalau dia taubat berhentilah dari mencuri. Kalau dia taubat berhentilah dari dari mencuri. Kalau dia bertaubat berhentilah dari mencuri. Karena takut dia itu sama Allah Subhanahu wa taala itu kemudian dicabut gitu loh kan. Dalam keadaan itu kan su'ul khatimah nanti. Kita tidak tahu wafat itu kapan itu loh. Wafatnya kapan nggak tahu kita. Saya kira gitu mungkin Mas Muhammad Raisul Burhani, Muhammad Raisul Mutakin gitu ya. Namanya kok kayak Gus Burhani. Mungkin ditunggu dulu, Mas, mungkin ada pertanyaan lagi gitu. Mungkin nanti 20-50 kita selesai mungkin nanti. Baik, Pak. Mungkin dari teman-teman yang masih ada hal-hal yang dibingungkan bisa ditanyakan melalui kolom chat. Mungkin nanti 20-50 selesai gitu Mas ya, biar nggak malam ya. Baik, Pak.
Gimana Mas Waisul, nggak ada ya? Ini ada satu pertanyaan, Pak, Oh iya, melalui private chat. Saya izin membacakan. baik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya. Semisal ada suatu kondisi, saya membantu seseorang untuk membuat suatu desain, entah video promosi zakat dan lain sebagainya, untuk niat kebaikan dan saya tidak menerima biaya sepeser pun. Coba Akan gimana Mas? tetapi Coba ulangi lagi Mas. Semisal ada suatu kondisi, saya membantu seseorang untuk membuat suatu desain, entah video promosi zakat dan lain sebagainya, untuk niat kebaikan dan saya tidak menerima biaya sepeser pun. Akan tetapi menggunakan software bajakan, apakah hal tersebut dapat dibenarkan atau mendapatkan dosa? Terima kasih. Ya, jadi ketika menggunakan software bajakan itu, kita tidak terlepas ya menggunakan software bajakan itu ya. Nah, kita tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat bajakan, kita tidak tahu itu. Maka syaratnya adalah membaca istighfar. Istighfar perbanyak ya. Tidak terlepas dari dosa. Kalau kita terlalu hati-hati dengan dosa itu sampai takut begini, takut itu tidak boleh berlebihan juga. Tapi harus banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbal alamin. Nah, saya kira begitu Mas Waisul ya. Kalau penangkapan saya ini pertanyaannya si penanya itu yang membantu tapi dengan software bajakan. Jadi softwarenya ini sudah jelas bajakan, Pak. Oh, kalau jelas bajakan ya dosa. Kalau jelas bajakan ya dosa. Kalau jelas-jelas dia bajakan, nggak boleh ya haram. Tapi kalau kita di hidup ini tidak terlepas hal-hal yang masih syubhat ini bajakan atau tidak, banyak istighfar. Tapi kalau jelas seperti di depan itu kan makanya seperti masker gitu loh kan. Kalau dia di depan itu, oh nggak ada corona gitu. Loh, tidak terlihat corona itu. Kata siapa? Corona itu ada, makanya pakai masker. Nah, iya kalau masalahnya di depan tuh umumnya ada singa di depan, pakai pelindung. Kalau corona kan nggak ada, kenapa ngapain harus pakai pelindung wajah? Nah, sama seperti itu. Itu sama, corona sama di depannya ada masker. Kalau kita tidak menghindarkan diri itu menjadi haram. Demikian juga dengan bajakan. Kalau itu sudah jelas bajakan maka haram, nggak boleh. Tidak diperkenankan. Kita tidak buat. Apakah kita diperkenankan mencuri dari hasil korupsi kemudian kita gunakan untuk membangun masjid? Tentu tidak. Tidak bisa dibenarkan mencampurkan antara kebaikan dengan kejelekan, karena kebaikan pasti menjadi kejelekan kalau bercampur dengan kejelekan. Terima kasih, jazakumullah khairan. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi, untuk sesi tanya jawab bisa diakhiri. Mengingat waktu sudah memasuki pukul 8:51, saya Muhammad Raisul Mutakin sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsurianto atas ilmu dan kajian yang telah diberikan, dan tentu terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang telah hadir dan menyempatkan waktunya. Sekian kajian mentoring pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata dan tindak tanduk yang kurang berkenan. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak, Pak. Dan untuk doa mungkin bisa diserahkan kepada Pak Samsurianto. Untuk Baik. waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, angkatlah derajat kita semua ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Angkatlah derajat kita semua, derajat anak-anak mahasiswa ITS yang semangat belajar ini ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Yang belum semangat, Engkaulah yang memberi semangat mereka untuk belajar. Yang sudah semangat belajar, Engkaulah yang memberikan kepada mereka ikhlas dalam belajar. Dan Engkaulah yang akan mengangkat derajat mereka, ya Allah. Nanti mereka setelah selesai kuliah di ITS, berilah mereka rezeki yang lancar, ya Allah. Kehidupan yang layak, istri yang soleha, suami yang soleh, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Mas Faisul, udah. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk teman-teman sudah diperbolehkan untuk meninggalkan forum pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Pak Samsuri. Terima kasih, Mas.